Reformasi. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Kalista, lalu ada teman saya Putra, lalu ada Fadil, ada Zaki, ada Meka, dan ada Nandita. Pertama-tama akan dibacakan oleh Nandita. Perkembangan masyarakat Indonesia masa reformasi. Reformasi Indonesia dimaknai sebagai perubahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti politik hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Era reformasi Indonesia dimulai pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia pasca 21 Januari 1998. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai tahun 1999. Latar belakang bentuknya: pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI tahun 1998 akibat desakan dan unjuk rasa massa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie. Proses pengembalian sumpah presiden dilakukan pada saat itu juga di Istana Merdeka. Proses sukses itu sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Perkembangan politik Indonesia. Kabinet Reformasi Pembangunan Kebijaksanaan Desentralisasi Pemerintahan tahun 1999 menyerahkan tanggung jawab, kewenangan, dan pengambilan keputusan pada daerah. Referendum Timur Timur Oktober 1999, hasil pasnya Timur Timur dari NKRI, sehingga pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilu tahun 1999 diikuti 48 parpol, hasil 1 PDIP, 2 Partai Golkar, 3 PP, 4 PKB, dan 5 PAN. Ini adalah partai politik peserta pemilu tahun 1999. Mungkin bisa dilihat, nggak saya sebutin satu persatu. Masa pemerintahan Abdul Wahid tahun 1999 sampai tahun 2001, latar belakang terbentuknya berawal dari pemilu tahun 1999. Pada pemilu tersebut, PDIP, pimpinan Megawati Soekarno Putri, berhasil meraih suara terbanyak sekitar 35%. Tetapi karena jabatan presiden masih harus dipilih oleh MPR, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Dalam mekanisme pemilihan presiden di MPR, Abdul Rahman Wahid, yang juga pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Megawati sendiri kemudian terpilih sebagai wakil presiden. Perkembangan politik Indonesia. Pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet negara. Terjadinya beragam konflik kepentingan baik antara pemerintah dan parlemen, antara sesama anggota kabinet, antara para menteri dan para pejabat, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Puncak ketegangan politik antara presiden dan parlemen terkait penyelenggaraan kedaulatan politik presiden dan pemerintah selalu dilecehkan. Dan adanya dugaan keterlibatan presiden dalam kasus dana bulog G. Munculnya gerakan-gerakan separatis yang makin berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Banyak kebijakan Presiden Abdul Rahman Wahid yang ditentang oleh NKRI dan mendapat respon negatif dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Tanggal 29 April 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Presiden Abdul Rahman Wahid untuk mengundurkan diri. Wakil Presiden dan di bawah tekanan yang kuat, Abdul Rahman Wahid mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Presiden Megawati 2001 sampai 2004. Latar belakang naiknya Megawati sebagai Presiden RI kelima terjadi setelah Abdul Rahman Wahid menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden akibat tekanan dari demonstrasi.
demonstrasi. Melalui mekanisme sidang istimewa MPR 2021, Megawati dinyatakan sebagai Presiden kelima Indonesia. Sementara itu, melalui mekanisme pemilihan DPR, Hamzah Faiz Ketua Umum MPR terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih. Masalah penting di MPR berhasil mengalahkan IR aktor Saidir. Perkembangan politik Indonesia, pembentukan kabinet gotong royong dan pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, presiden atau wapres dipilih oleh MPR. Selain itu, pada pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah seperti pemilu tahun 1999, tapi satu paket. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Berikut partai-partai politik serta pemilu 2004. Pemilu 2004 dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, tahap pemilu legislatif 5 April 2004, merupakan pemilu untuk memilih parpol sekaligus sebagai persyaratan pemilu presiden dan anggota partai untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan 3% dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada pemilu presiden putaran 1. Tahap yang kedua, pemilu presiden dan wapres putaran 1 tanggal 5 Juli 2004. Tahap yang ketiga, pemilu presiden dan wapres putaran 2 merupakan babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap 2 pemilu belum ada pasangan calon yang mendapat suara minimal 50%. Bila belum ada yang mencapai 50%, maka 2 pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutkan pada pilpres putaran 2. Tetapi bila sudah ada yang mendapatkan suara lebih dari 50%, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wapres. Tahap 3 ini dilaksanakan tanggal 20 bulan 9 2000. Berikut 10 partai politik peroleh suara terbanyak dalam pemilu 2004. Berikut hasil perolehan suara pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tahap pertama pemilu 2004. Dan terakhir peroleh suara pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tahap 2 pemilu 2004. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2010. Latar belakang terbentuknya berawal dari pemilu presiden tahun 2004, di mana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono mengalahkan pasangan Mega dan Ibu. Pelantikan presiden dan wapres dilakukan oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2000. Perkembangan politik Indonesia membentukkan Kabinet Indonesia Bersatu. Penyelesaian masalah Aceh melalui kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Permasalahan keamanan di tingkat lokal seperti konflik poso, eksistensi RMS, masalah terorisme, penyelenggaraan pemilu kepala daerah, kondusifnya situasi keamanan di Papua, masalah pelanggaran HAM Timur, penghentian embargo militer AS, penyelesaian masalah pelayanan di Lampung. Perkembangan sosial ekonomi Indonesia masa perkembangan kehidupan sosial. Jadinya krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia menyebabkan gelombang kekerasan dan kerusuhan sosial, angka massa, penghancuran, makanan pusat-pusat kegiatan ekonomi terjadi di Indonesia. Untuk perkembangan pekerja kehilangan pekerjaan, PHK, dampaknya angka pengangguran terbuka meningkat aja. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi sekitar 80 juta di pertengahan tahun 1998. Di Eropa, angka kemiskinan masyarakat Indonesia di pedesaan tahun 1998 mencapai 53% dan di kota sekitar 39%. Bahkan ILO memperkirakan 2 dari 3 penduduk Indonesia tergolong miskin. Meningkat
meningkatnya jumlah kemiskinan mendorong terjadinya peningkatan tindak kriminalitas dalam masyarakat. Kondisi sosial Indonesia hingga saat ini juga mengalami kemajuan bahkan kemunduran di bidang yang berkaitan dengan nilai-nilai etika sosial dan budaya, juga menimbulkan beberapa kasus kerawanan sosial seperti kasus Sarah, Sate, Situbondo, Ujung Adam, Solo, Jepang, Wonogiri, Ambon, dan Lombok. Perkembangan ekonomi penjauhan krisis moneter 1998 menyebabkan sendi-sendi perekonomian mengalami krisis dan kemudian membuka hampir di seluruh sektor. Data dilihat gradasi kerjasama dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Melalui IMF, pemerintah dapat meminjam sebesar SDR 1,011 miliar dalam kurun 1,34 miliar dolar AS. Sejak 1969, BI menjadi institut independen lepas dari pengaruh pemerintah dan tidak diintervensi oleh siapapun. Kebijakan moneter kepada masa satunya ditentukan oleh pemerintah pada era reformasi adalah murni ditentukan oleh Dewan Gubernur BI. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia sepanjang pemerintah Abdul Wahid masih belum stabil. Hingga 2001, posisi rupiah senantiasa berada di atas 10.000% dolar AS, jauh dari perkiraan pemerintah yang sebesar 7 rupiah 300 per 1 dolar AS. Hingga pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuh ke permintaan pertumbuhan wanit adalah hanya sebesar 3%. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari tahun 2000 terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan IMF tentang pemberian pinjaman jangka menengah kepada Indonesia sebesar 3.638 miliar atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung program reformasi ekonomi dan struktural Indonesia. Lalu dalam perkembangannya antara pemerintah dengan IMF terjadi ketidakcocokan. Selama pemerintahan Gus Dur, hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral secara umum memburuk. Contohnya yaitu hubungan dengan IMF berujung pada tertundanya pencairan paket pinjaman lembaga tersebut hampir 9 bulan lamanya. Memburuknya hubungan pemerintah dengan lembaga keuangan multilateral terutama disebabkan sikap Menteri Perekonomian Rizal Ramli yang cenderung berlawanan dan menentang kebijakan lembaga-lembaga multilateral tersebut. Mencuatnya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI tentang adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI sebesar 138,4 triliun dari total dana senilai 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar 80,4 triliun. Lalu ada perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Megawati. Agenda utamanya yaitu upaya perbaikan hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral, terutama IMF. 2 minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan hingga menembus angka 8.650 per dolar Amerika Serikat. Tapi menginjak bulan ketiga, posisi rupiah kembali melorot ke 10.250 per US dollar. Melakukan privatisasi beberapa BUMN sebagai upaya pelaksanaan program pengetatan ikat pinggang atau penghematan. Berbagai subsidi kepada rakyat yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah kemudian dikurangi secara drastis. Terjadinya tragedi WTC 11 September 2001 dan tergulingnya pemerintahan Presiden Argentina Fernando de la Rúa oleh aksi massa anti-IMF pada tanggal 22 Desember 2001 berdampak juga pada perekonomian Indonesia. Lalu ada perekonomian Indonesia
Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Visi misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan indikator yang pertama penurunan tingkat pengangguran, yang kedua penurunan jumlah penduduk miskin, yang ketiga yaitu target tingkat pertumbuhan ekonomi 7% sampai tahun 2009 dan inflasi 3%. Keluarnya Indonesia dari IMF dan CGI ini menunjukkan bahwa secara ekonomi Indonesia tidak lagi mengandalkan utang pada lembaga multilateral. Dari sisi politik menunjukkan adanya nasionalisme untuk tidak bergantung pada pihak asing. Hingga tahun 2007, banyak faktor eksternal di luar kontrol pemerintah yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia seperti bencana gempa dan tsunami di Aceh, kenaikan harga minyak dunia dari $20 per barel menjadi $60 per barel. Bahkan kini lebih dari $100 per barel. Peningkatan suku bunga di Amerika, hal ini memaksa pemerintah atau tim ekonomi untuk mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM hingga 100%, yang kemudian diimbangi dengan subsidi langsung kepada rakyat miskin, yaitu BLT atau bantuan langsung tunai. Untuk lebih menarik minat investasi, pemerintah mengadakan internasional infrastruktur sampai pada tanggal 17 Januari 2005 dan BUMN sampai pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2005. Selanjutnya hasil-hasil utama pembangunan politik sosial ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, tuntasnya amandemen 1, 2, dan 3 dan 4 UUD 1945. Amandemen UUD 1945 memerintahkan dibentuknya dua lembaga tinggi hukum yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru di bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 1999. Selanjutnya, terciptanya format hubungan pusat daerah yang baru berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang baru, yaitu desentralisasi tahun 1999. Yang selanjutnya, disepakati pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung dalam konstitusi dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Setelah itu, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan MPR dan perundang-undangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Khusus tentang hubungan TNI Polri, pemerintah memutuskan memisahkan keduanya yang ditetapkan dalam Kitab MPR nomor 6 MPR tahun 2000. Selanjutnya, ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengan diundangkannya UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Lalu, kesepakatan mengenai diakhirinya pengangkatan TNI atau Polri dan urusan golongan dalam parlemen. Yang terakhir, demokratisasi sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan desentralisasi mengalami kemajuan pesat dibanding pada masa sebelumnya. Setelah itu, masalah atau kendala pembangunan ekonomi politik pada sosial ekonomi yang masih dihadapi selama masa reformasi. Pertama, masalah birokrasi yang banyak menilai belum banyak mengalami perubahan dasar. Kedua, penegakan hukum dalam bentuk upaya pemberantasan KKN masih menghadapi tantangan. Yang ketiga, meskipun demokratisasi sudah terbuka, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Utamanya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan ketidaksiapan aparat negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi itu sendiri. Lalu masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkannya partisipasi pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis sosial, bencana alam, dan degradasi sosial. Dalam pembangunan kesehatan, beberapa tantangan yang dihadapi adalah terkait kualitas kesehatan menurun. Terlihat dengan masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi kurang.
Dua, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang membuka kategori gender dan kelompok pendapatan. Tiga, belum memadainya jumlah penyebaran kompetisi dan mutu tenaga kesehatan. Dan yang keempat, terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Udah selesai. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ada yang mungkin mau menanggapi? Enggak tadi. Ada belum? Ya. Kurang lebihnya dari kelompok kalian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.